Hai, saya Richard dari Equity World Future Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda mengenal prospek bisnis perdagangan berjangka komoditi yang ada di Indonesia. Dimulai dari legalitas dan mekanisme, peluang dan resiko, serta bagaimana cara bertransaksi bisa diikuti dalam video simulasi yang akan saya jelaskan bersama tim pada kesempatan kali ini. Halo, saya Afika dari PT Equity World Future Semarang. Nah, di kesempatan kali ini Afika mau menjelaskan tentang legalitas perusahaan Afika di bidang sistem perdagangan alternatif. Di mana sistem perdagangan alternatif ini adalah program dari Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan di sini itu membentuk satu badan namanya Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Di mana Bapepti ini fungsinya mengawasi seluruh pelaku usahanya, termasuk pialang dan juga nasabahnya. Berikutnya ada PT KBI atau Clearing Berjangka Indonesia. PT KBI ini sendiri fungsinya menjamin penyelesaian transaksi perdagangan berjangka serta sebagai pengawas tunggal dalam sistem perdagangan alternatif. Lalu di sini ada lembaga perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah yang fungsinya untuk menampung dana nasabah yang digunakan untuk bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta atau biasa kita sebut sebagai pasar. Di mana di bursa itu kita bisa melakukan transaksi beli jual kontrak komoditi yang kita inginkan. Kemudian di sini ada PT Equity World Futures. Jadi PT Equity World Futures itu sendiri adalah kantor konsultan yang berfungsi memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat tentang sistem perdagangan alternatif. Sekian penjelasan dari Afika tentang legalitas PT Equity World Futures di bidang sistem perdagangan alternatif. Mungkin banyak yang belum tahu ya tentang gimana sih caranya kita bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi. Ya, sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Rizal dari PT Equity World Semarang. Ya, mungkin dalam video ini saya akan sampaikan tentang gimana sih caranya kita bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi. Langsung aja kita ke video. Jadi dalam sistem perdagangan berjangka komoditi di sini sebenarnya ini seperti transaksi pada umumnya. Misalkan kita bertransaksi jual beli rumah. Misalkan kita mau beli harga rumah seharga 1 miliar rupiah. Tapi kita nggak perlu membayar penuh atas harga rumah tersebut. Misalkan kita mau bayar dulu sebagian sebesar 200 juta atau 20% nih. Jadi karena kita sudah bayar sebagian atau kita bayar marginnya di awal, rumah di sini sudah menjadi hak penjualan kita. Jadi kalau harganya naik, kalau dijual yang dapat untung ya kita. Tapi karena kita baru bayar sebagian, otomatis nanti kita akan membayar sisa pembayarannya. Karena harga rumahnya 1 miliar, baru bayar 200 juta, maka kita akan dikenakan bayar kemudian sebanyak 800 juta. Tapi karena hak rumah sudah menjadi milik kita, kalau harganya rumah ini naik, misalkan harganya sudah naik sebesar 1%. Karena tujuan awal kita mau mencari keuntungan dalam jual beli rumah di sini, maka kita memilih untuk menjual rumah dalam keuntungan 1% atau sudah naik sebesar 10 juta rupiah. Berarti di sini kita akan jual rumah tersebut dari harga beli 1 miliar rupiah, maka akan dijual di harga 1 miliar 10 juta rupiah. Karena kita masih punya sisa bayar yang tadi sebanyak 800 juta, maka kita akan dipotong dulu sebanyak 800 juta karena itu kewajiban kita. Karena kita sudah menjual rumah tersebut, otomatis sisanya modal kita dari modal awal kerja kita 200 juta sudah bertambah 10 juta dari kenaikan harga rumah tersebut. Misalkan harga emas sekarang karena per kontrak di sini kita per pembelian harus 3 kg. Misalkan harga emas 3 kg sekarang di harga 1 miliar 300 juta.
kita nggak perlu nih bayar sebanyak 1.300 juta. Kita hanya perlu namanya margin untuk pembayarannya. Misalkan kita di sini mau bayar dulu 100 juta rupiah atau 7% dari harga emas yang kita beli. Karena kita baru bayar 100 juta dari pembelian 1.300 juta, otomatis kita masih punya sisa bayar yang harus dibayar kemudian sebanyak 1.200 juta. Seperti kasus yang sebelumnya, karena kita sudah jaminkan marginnya, kita sudah jamin barang kita, maka hak penjualan emas ini sudah menjadi milik kita. Kalau harganya naik, ya semua keuntungan milik kita. Ternyata harga emasnya naik nih 1% atau sudah naik sebanyak 13 juta. Dari pembelian 1.300 juta sudah naik 13 juta. Karena kita di sini mau mencari keuntungan, maka kita akan jual di harga misalkan 1.313 juta. Berarti karena kita masih punya sisa bayar yang belum kita bayar tadi sebanyak 1.200, maka akan dipotong dulu. Kemudian kita akan serah terima dari saldo awal kita 100 juta. Karena kita sudah bertransaksi dan untung 1% atau sudah untung 13 juta, maka saldo akhir kita sudah menjadi 1.013 juta rupiah. Dan untuk penarikan bisa dilakukan tiap hari. Jadi untuk penarikan nggak usah khawatir, kita H+1 untuk penarikan uang langsung bisa masuk ke rekening pribadi. Terus bagaimana mengenai peluang dan resikonya? Oke, ini kita bahas dalam prinsip dasar transaksinya. Misalkan kita mau beli emas 3 kg seharga sekarang 1.300 juta dengan modal kerja 100 juta. Jadi sebenarnya uang 100 juta kita nggak kita jaminkan semuanya, melainkan kita hanya perlu dana jaminan sebanyak 10 juta saja. Jadi uang yang kita jaminkan ke bursa nantinya cuma 10 juta. Itu sebagai jaminan bahwa barang ini sudah milik kita. Berarti kalau modal kerja kita untuk perputaran 90 juta, kita bisa membackup sampai penurunan 90 juta emas 3 kg-nya. Berarti kita harus membackup sebanyak penurunannya lagi. Misalkan harganya kok turun lagi sampai harga 1.200.000. Berarti di sini harganya sudah turun lebih dari modal kerja kita sebanyak 10 juta. Berarti untuk mempertahankan barangnya nanti, kita harus tambah dulu sementara sebanyak 10 juta. Tinggal tunggu harganya naik. Kalau sudah naik melebihi harga beli kita, baru kita jual. Jadi untuk resiko terburuknya ya kalau turun melebihi modal kerjanya kita. Kalau misalkan kita tambah 10 juta ya istilahnya itu cuma penambahan sementara. Kalau harganya naik lagi ya bisa kita tarik kembali. Yang penting sewaktu harganya turun, modal kita cukup buat membackup penurunan harganya. Di sini ada biaya transaksi dan pajaknya sebanyak 330.000. Dan yang kedua ada biaya penyimpanan atau biaya storage sebanyak 50.000 per unit per hari. Jadi yang biaya transaksi yang pertama di sini itu ya bisa dikatakan biaya yang pasti karena pasti di sini kita bertransaksi. Kalau biaya yang storage itu bisa dikatakan biaya yang tidak pasti karena kita belum tentu dalam satu hari kita belum bisa menjual barang kita, melihat fluktuatif harganya yang lumayan setiap harinya. Dan untuk keuntungannya kita bisa melakukan penarikan per hari seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk penarikan kita bisa cair H+1 setelah kita melakukan isi form penarikan
dananya. Video sudah saya sampaikan mungkin secara simpel ya. Ya mudah-mudahan mudah dipahami. Next dalam video selanjutnya mungkin lebih detail. Sekian video dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian dari PT Equity Wealth Future Semarang. Di video kali ini Rian akan menunjukkan cara bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Yuk langsung. Tata cara bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Pertama, kita gunakan browser untuk masuk ke websitenya. Di sini Rian menggunakan Chrome, lalu kita bisa masuk ke websitenya di demo.iw-futures.com. Ini adalah tampilan depan dari simulasi transaksi. Kemudian, masukkan akun dan passwordnya. Lalu klik Authenticate. Berikut tampilan menu utama. Untuk bertransaksi emas, kita fokus di baris ketiga yang berkode XUL10. Di sini, kita akan mencoba untuk bertransaksi. Pertama, kita klik buy di baris ketiga yang berkode XUL10. Akan muncul kolom konfirmasi pembelian. Di sini kita diminta untuk menentukan kuantitinya. Dan Rian menggunakan kuantiti 1. Lalu kita klik buy. Akan muncul notifikasi bahwa barang yang kita beli sudah terlaksana. Kita bisa klik here to continue. Berikut ada kolom open position. Di sini kita akan order penjualan. Caranya, kita bisa klik kotak putih sampai muncul tanda centang, lalu klik GTC order. Akan muncul konfirmasi penjualan barang. Di sini kita membeli emas di harga 1.611.900.000. Kita akan menentukan berapa keuntungan yang ingin kita ambil. Di sini Rian ingin menentukan keuntungan 3 poin atau 3 juta. Jadi 1614 atau 1.614 juta. Lalu langsung kita klik sell. Ada notifikasi bahwa pesanan kita sudah diantrikan. Lalu klik here to continue. Di kolom order, status kita adalah pending karena harga yang berjalan sekarang belum mencapai di harga yang kita pesan atau kita order. Tapi, jika harga yang berjalan sudah menyentuh di harga pesanan kita, otomatis harga pesanan kita akan langsung terjual. Jadi, berikut adalah cara bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Lalu, jika sudah selesai untuk bertransaksi, kita bisa log out di ujung sebelah kanan. Selesai. Terima kasih untuk waktunya. Selamat mencoba.